24092 dari kelas 17 305. Di video kali ini saya akan menyampaikan tugas mandiri 3 bahasa Indonesia yang akan membahas tentang pidato Bapak Presiden Insinyur Soekarno tentang lahirnya Pancasila 1 Juni 1945. Saya berharap materi yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan gagasan, ideologi, atau pandangan politik dalam konteks pidato kenegaraan. Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai sarana menyampaikan pesan, tapi juga sebagai alat persuasi yang mampu menyampaikan opini dan mempengaruhi sikap pendengar. Bahasa dalam pidato juga dapat berperan sebagai media pembentuk kesadaran kolektif serta alat legitimasi gagasan di ruang publik. Salah satu pidato yang memiliki nilai historis dan linguistik adalah pidato Bapak Presiden Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang kemudian dikenal juga sebagai pidato ajaran Pancasila. Pidato ini menjadi tonggak penting dalam sejarah Indonesia karena dalamnya Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan mengenai dasar negara Indonesia yang hingga kini menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain bernilai sejarah, pidato tersebut juga menarik untuk dikaji dari segi kebahasaan. Insinyur Soekarno sebagai orator ulung yang mampu memadukan bahasa Indonesia dengan gaya retorika yang kuat, argumentatif, dan emosional. Oleh karena itu, analisis bahasa terhadap pidato ini menjadi relevan untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian bahasa yang digunakan dengan kaidah bahasa Indonesia serta efektivitasnya dalam menyampaikan pesan kepada audiens dalam konteks komunikasi lisan dan tone. Pidato lahirnya Pancasila disampaikan dalam situasi yang sangat krusial, yaitu menjelang kemerdekaan Indonesia. Sidang BPUPKI merupakan forum resmi yang diberikan oleh komponen bangsa dengan latar belakang yang beragam. Kondisi ini menuntut penggunaan bahasa yang formal, struktur inklusif, serta memiliki bobot intelektual tinggi. Identitas pidato tokoh Insinyur Soekarno, judul lahirnya Pancasila, waktu 1 Juni 1945, tempat sidang BPUPKI, pidato kenegaraan dan administratif. Pidato ini bertujuan untuk menjelaskan, menawarkan, dan meyakinkan para anggota sidang mengenai konsep dasar negara yang mampu mempersatukan bangsa Indonesia yang majemuk. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan bersifat argumentatif, persuasif, dan syarat dengan muatan ideologis. Di sini saya akan menganalisis kebahasaan. Yang pertama ada analisis diksi, pilihan kata. Bapak Insinyur Soekarno menggunakan diksi yang cermat dan memiliki muatan makna yang kuat. Pilihan kata yang digunakan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada diksi formal dan kenegaraan, seperti negara, kemerdekaan, kebangsaan, kesatuan, dan kesejahteraan sosial. Kata-kata ini sesuai dengan konteks forum resmi dan topik pembahasan. Yang kedua ada diksi ideologis, seperti kemanusiaan dan keadilan sosial yang berfungsi menanamkan nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa. Kata serapan dan istilah asing seperti demokrasi dan internasionalisme yang lazim digunakan dalam wacana politik dan masih relevan pada masa kini. Secara keseluruhan, diksi yang digunakan Insinyur Soekarno tepat sasaran dan tujuan pidato untuk meyakinkan audiens. Yang kedua, kita menganalisis struktur kalimat. Struktur kalimat dalam pidato Bapak Insinyur Soekarno menunjukkan ciri khas bahasa lisan formal, antara lain menggunakan kalimat panjang dan bertingkat dengan lebih dari satu klausa. Kalimat disusun secara runtut dan membangun argumentasi secara bertahap. Yang ketiga ada dominasi kalimat, deklaratif dan persuasif. Dan bahasa tulis, kalimat yang terlalu panjang dapat dianggap kurang efektif. Namun, dalam pidato lisan, kalimat tersebut justru berfungsi untuk membangun tekanan emosional dan penegasan makna melalui intonasi dan tempo. Selanjutnya ada analisis gaya bahasa. Pidato Insinyur Soekarno kaya akan gaya bahasa. Antara lain, yang pertama ada repetisi atau pengulangan untuk menegaskan ide utama, metafora untuk menyederhanakan konsep abstrak.
pertanyaan retoris yang berfungsi membangun kesadaran audiens. Dengan gaya ini menjadikan pidato lebih hidup, komunikatif, dan memiliki daya pengaruh yang tinggi. Selanjutnya ada analisis ragam bahasa. Ragam bahasa yang digunakan dalam ragam bahasa lisan. Pertama, digunakan dalam forum formal. Kedua, menghindari bahasa sehari-hari. Ketiga, menggunakan santunan dan ringkasan makna. Namun, Soekarno tetap menyisipkan unsur emosional agar pidato tidak terkesan kaku. Selanjutnya ada kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia. Jika ditinjau berdasarkan kaidah bahasa Indonesia, sebagian besar bahasa yang sesuai dengan kaidah terdapat penyimpangan seperti kalimat panjang dan struktur tidak baku. Penyimpangan tersebut bersifat kontekstual dan wajar dalam pidato lisan. Dengan demikian, pidato ini tetap dapat dinilai sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dalam konteks komunikasi lisan dan formal. Selanjutnya ada kohesi dan koherensi wacana. Pidato lahir Pancasila memiliki kohesi dan koherensi yang kuat. Kohesi terlihat dari penggunaan kata hubungan dan pengulangan istilah kunci, sedangkan koherensi tampak dari alur pemikiran yang logis dan sistematis, mulai dari pengenalan masalah hingga penyampaian solusi berupa konsep Pancasila. Selanjutnya ada intonasi dan penekanan makna. Sebagai pidato lisan, intonasi akan memegang peran penting. Insinyur Soekarno menggunakan tekanan suara, tempo bicara, dan jeda untuk menegaskan bagian-bagian penting pidato. Hal ini memperkuat daya persuasif dan membantu audiens memahami pesan utama. Selanjutnya ada bahasa sebagai alat persuasi politik. Bahasa dalam pidato ini berfungsi sebagai alat persuasi politik. Insinyur Soekarno mengajak audiens melalui pendekatan rasional dan emosional, bukan paksaan. Bahasa digunakan untuk membangun legitimasi ideologis terhadap konsep Pancasila. Selanjutnya ada penyimpangan bahasa sebagai strategi retorika. Pengulangan dan kalimat panjang yang tampak tidak efisien secara struktur justru digunakan sebagai strategi retorika dalam pidato lisan. Hal tersebut memperkuat penekanan makna dan meningkatkan keterpahaman audiens. Selanjutnya ada fungsi bahasa dalam pidato. Bahasa dalam pidato ini menjelaskan beberapa fungsi sekaligus, yaitu fungsi informatif, ekspresi, dan persuasif. Kombinasi fungsi tersebut menjadikan pidato tidak hanya menyampaikan informasi, tapi juga membentuk sikap dan keyakinan audiens. Selanjutnya ada bahasa dan ideologi. Bahasa pidato mencerminkan ideologi kebangsaan yang inklusif. Istilah-istilah yang digunakan menunjukkan upaya membangun identitas nasional yang mampu merangkul seluruh golongan masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada bahasa sebagai sarana integrasi bangsa. Bahasa digunakan sebagai sarana pembersatu bangsa. Soekarno menghindari bahasa eksklusif dan memilih bahasa yang inklusif agar dapat diterima oleh seluruh kelompok masyarakat. Selanjutnya ada perbandingan bahasa lisan dan bahasa tulis. Bahasa pidato lebih fleksibel dibandingkan bahasa tulis. Kalimat panjang dan pengulangan dapat diterima karena didukung oleh intonasi dan ekspresi verbal. Pengaruh solusi bahasa pidato. Pidato ini memiliki dampak sosial jangka panjang. Bahasa yang digunakan membentuk wacana kebangsaan yang terus hidup dalam pendidikan dan kehidupan bernegara hingga saat ini. D. Ada argumentasi. Pidato lahir Pancasila menunjukkan bahwa bahasa merupakan alat perjuangan yang sangat efektif. Insinyur Soekarno menggunakan bahasa untuk membangun kesadaran kolektif dan mempengaruhi keputusan politik secara damai. Berhasil pidato ini membuktikan bahwa kemampuan berbahasa yang baik dapat menentukan arah sejarah bangsa. Yang ada kesimpulan. Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa pidato Insinyur Soekarno lahir Pancasila menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan konteks tujuannya dan audiens. Bahasa yang digunakan bersifat formal, persuasif, argumentatif, dan ideologis. Penyimpangan kaidah bahasa yang digunakan merupakan sebagai bagian dari strategi retorika dan tidak mengganggu pemahaman pendengar. Selanjutnya ada implikasi pembelajaran bahasa Indonesia. Pidato ini dapat dijadikan contoh ideal dalam pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya mengenai penggunaan bahasa lisan, formal, dan retorika, dan fungsi sosial bahasa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terakhir ada penutup. Demikian analisis pidato
Insinyur Soekarno lahir Pancasila disusun untuk menunjukkan kemajuan atau budaya bahasa Indonesia. Diharapkan anak di sini dapat meningkatkan pemahaman bagi mahasiswa terhadap peran bahasa dalam kegiatan politik dan kehidupan sosial bangsa Indonesia. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.